Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cak Wahib. Kali ini saya akan menceritakan 3 kisah. Yang pertama dari Yunani, yang kedua dari Babat Tanah Jawa, dan yang ketiga dari Islam. Ketiga cerita ini seperti mengatakan pada kita bahwa kita sebagai manusia itu nggak bisa lari dari takdir itu. Yang pertama cerita tentang Aidipus yang membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Suatu hari Raja Layus, raja kerajaan Tebes itu pergi ke Cenayang atau ke Peramal, menanyakan kenapa ratunya, istrinya Jokasta itu nggak punya turunan gitu ya. Kemudian oleh Peramal tadi dikatakan bahwa sang ratu akan punya anak, tak lama lagi akan punya anak. Tapi setelah anak ini dewasa, ia akan membunuh bapaknya atau sang raja untuk kemudian menikah dengan sang ratu atau ibunya. Dan benar ketika ia pulang dan tak beberapa lama kemudian Ratu Jokasta ini mengandung. Karena tak ingin ramalan ini menjadi kenyataan, ketika anak ini lahir, ia memerintahkan pelayannya untuk membawa jauh anak ini dan menenggelamkannya ke dalam sungai. Sayangnya sang pelayan nggak tega. Akhirnya ia meletakkan begitu saja anak ini di pinggiran sungai atau di pinggiran hutan begitu. Kemudian ditemukan oleh seorang gembala. Kemudian oleh penggembala ini diberikan kepada rajanya, yaitu kerajaan lainnya, kerajaan Korintos. Nah, oleh raja ini, raja kerajaan Korintos ini yang kebetulan memang nggak punya anak, diberi nama Oedipus. Setelah sekian lama, gede gitu ya, si Oedipus ini suatu hari mungkin karena memang udah kebiasaan orang dulu ya, dikit-dikit pergi ke peramal gitu. Suatu hari oleh peramal dikatakan kepada Oedipus, Oedipus, kamu itu nanti akan membunuh ayahmu dan menikah dengan ibu. Takutlah dia ya. Karena tak ingin ramalan ini terjadi. Ia akhirnya pergi meninggalkan kerajaan Korintos. Raja di mana ia dibesarkan dan dilahirkan, dan nggak tahu dia bahwa itu bukan orang tuanya. Pergi ke Tebes. Dia nggak pernah tahu bahwa di Tebes itu rajanya dan ratunya adalah ibunya, ayah dan ibunya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan serombongan pemburu yang tak lain adalah Raja Layus. Raja Layus sendiri nggak tahu bahwa itu anaknya Oedipus. Oedipus juga nggak tahu kalau itu ayahnya. Terjadi perselisihan di antara mereka. Akhirnya Oedipus membunuh mereka semua. Yang artinya ia membunuh juga ayah. Ini bisa dilihat ya. Oedipus baru saja ingin menghindar dari takdirnya, justru takdirnya terjadi. Begitu ia mau menghindar, justru terjadi. Kemudian Oedipus melanjutkan perjalanannya. Begitu akan memasuki Oedipus, ia dicegat Sphinx. Sphinx itu dalam mitologi Yunani singa berkepala manusia. Sphinx akan menanyakan pertanyaan yang sangat rumit kepada siapapun yang akan memasuki Oedipus. Jika tak mampu menjawab, Sphinx akan memakan orang tersebut. Dan korbannya sudah sangat banyak. Makanya kota Tebes sendiri, kerajaan Tebes sendiri resah dengan adanya Sphinx karena sudah terlalu banyak korban yang telah dimakan oleh Sphinx. Tapi hebatnya Oedipus berhasil menjawab Sphinx. Pertanyaan dari sisi pengini. Akhirnya Sphinx meninggalkan kerajaan Tebes. Begitu ia masuk kerajaan Tebes, ia mendapati suasana Tebes sedang dalam keadaan berduka gitu ya. Mereka sedang berduka, yang pertama karena rajanya telah meninggal, yang kedua karena selama ini ditakuti atau mereka tercekam karena adanya Sphinx gitu. Akhirnya kerajaan membuat sayembara gitu ya. Barang siapa yang dapat menyingkirkan Sphinx dari Tebes, ia akan diangkat sebagai raja dan dinikahkan oleh janda ratu tadi. Akhirnya Oedipus, setelah diketahui bahwa Oedipus lah yang membuat Sphinx meninggalkan Tebes, ia diangkat menjadi raja dan menikah dengan Ratu Jokasta yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya.
Suatu saat akhirnya diketahui setelah negara ini terjadi kekacauan penyakit dan kekacauan, ketika ditanyakan kepada cenayang atau peramal bahwa ini bisa hilang kalau pembunuh sang raja ditemukan. Dan suatu saat terbuktilah bahwa Oedipus sendiri yang telah membunuh orang tua. Itu yang dari Yunani ya. Yang kedua dari babat tanah Jawa ya. Ada seorang dua sahabat, yang pertama namanya Ki Giring, Ki Ageng Giring, yang kedua Ki Pamanahan. Ini dua sahabat kental yang udah lama. Ki Pamanahan ini tinggal di Mataram yang ketika itu masih sebuah desa, dan Ki Giring, Ki Ageng Giring tinggal di Gunung Kidul. Suatu hari Ki Giring ketika mau ke sawah, dia merasa aneh, ada pohon kelapa udah lama nggak berbuah kok tiba-tiba berbuah, cuma satu biji lagi. Ketika dia tertegun melihat itu, tiba-tiba ada suara gini, siapapun yang memakan buah kelapa ini, anak cucunya akan menjadi raja-raja Jawa. Wih, seneng lah. Dia langsung manjat kelapa itu dan mengambilnya, membersihkannya. Hanya saja karena itu waktu itu masih pagi, dia maunya minumnya nanti siangan lah, setelah agak lelah-lelah gitu ya. Akhirnya kelapa itu yang sudah tinggal dicongkel dan minum itu ditaruh di atas meja di dapur. Dia pergi ke sawah atau ke ladang lah. Nah, ketika dia tinggalkan kelapa itu ke ladang, temannya datang Ki Pamanahan ini. Karena ini dikoncoplek gitu, akhirnya dia ngelak lah, dahaga gitu, terus kemudian lihat kelapa muda itu diambil, diminum, biasa lah, koncol lah, teman gitu ya. Dan benar, dari Ki Ageng Pamanahan inilah lahir Panembahan Senopati yang merupakan Raja Mataram pertama. Dan anak-anak turunnya kemudian lahir Sultan Agung dan seterusnya menjadi raja-raja Jawa. Itu dalam babat tanah Jawa ya. Kemudian di dalam versi Islam misalnya kita tahu Fir'aun dan Nabi Musa. Udah banyak yang tahu cerita ini ya. Fir'aun itu kan ngimpi kerajaannya dieker-eker gitu sama orang anak kecil dari Bani Israel gitu. Setelah ditanyakan kepada peramal, dikatakan bahwa kerajaan ini, kerajaan Fir'aun ini akan hancur, dihancurkan oleh orang Bani Israel yang lahir saat-saat ini. Maka Fir'aun memutuskan, memerintahkan kepada semua pasukannya untuk membunuh bayi Bani Israel saat itu. Ibu Nabi Musa karena takut, karena setiap rumah digedor, ia menghanyutkan anaknya ke sungai. Dan delalah itu loh, ngersane ngalah aja lah orang Jawa itu. Ditemu sama permaisuri dari Fir'aun. Fir'aun tahu itu dari Bani Israel, cuma karena cintanya yang begitu besar terhadap istrinya, akhirnya Musa tetap berada di kerajaan itu, dibesarkan oleh Fir'aun. Dan kita tahu akhir dari cerita Fir'aun dan Nabi Musa itu, Fir'aun akhirnya tenggelam oleh tongkat Nabi Musa. Ini mungkin cerita-cerita ini seperti menggambarkan kepada kita bahwa kita memang gak bisa dari takdir. Dalam dunia Islam sendiri ketika ngomong takdir itu ada yang jabariyah, ada yang qadariyah. Mungkin kalau dalam dunia falsafat itu, kalau jabariyah itu determinisme, itu fatalisme. Kalau qadariyah itu kehendak bebas lah. Jabariyah itu manusia itu nggak bisa apa-apa lah. Manusia itu seperti wayang gitu ya, digerakkan apapun nggak bisa lah. Kalau qadariyah itu kehendak bebas, manusia itu bebas lah. Kalau ingin sukses ya anda kerja keras, kalau gitulah. Seseorang bisa merubah nasibnya ketika ia merubah kayak gitu. Saya pribadi kayaknya gini ya, nggak ada orang tuh fatalis notok gitu, nggak, anti kehendak, enggak lah. Misalnya kalau orang itu lapar ya tetap aja dia pergi ke cari nasi, tetap lah, nggak mungkin orang itu fatalis banget. Dia akan dipaksa oleh perutnya, keinginannya dan seterusnya lah.
Orang qadariyah pun, orang kehendak bebas pun nggak mungkin orang itu akan selalu pakai ini terus, nggak ada lah perasaanku ya. Orang tuh pada akhirnya akan terbentur berkali-kali sehingga dia menyadari betul bahwa kita itu situasi di luar kita itu memang nggak bisa berada di genggaman kita. Saya rasa semua orang mengakui itulah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.